Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Mikdam Al-Muntako. Kali ini kita akan membahas tentang seorang ilmuwan dari kalangan muslim yang dimana beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Al-Banna. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali tokoh ilmuwan muslim yang kalian kenal. Di antara intelektual yang berpengaruh dalam bidang matematikawan sendiri dalam peradaban Islam klasik sangat banyak, seperti Al-Khwarizmi, Abu Kamil Syuja, Abu Wafa Al-Bauzajani, dan tokoh-tokoh lainnya. Tetapi kali ini saya akan membahas salah satu tokoh matematikawan muslim yang mungkin kalian juga sering dengar nama beliau, yaitu Ibnu Al-Banna, Al-Marrakech. Selain terkenal sebagai matematikawan dari kalangan muslim, beliau juga terkenal sebagai sufi, astrolog, dan juga astronom dari kalangan muslim. Maka dari itu, kita kali ini akan membahas tentang beliau supaya kita bisa mengenal lebih dekat tentang beliau, yaitu Ibnu Al-Banna, Al-Marrakech. Selamat menikmati tontonannya. Ibnu Al-Banna, Al-Marrakech mempunyai nama lengkap yaitu Abu Al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Usman Al-Azdi. Beliau dilahirkan pada tanggal 29 atau 30 Desember 1256. Beliau juga dikenal dengan sebutan nama Ibnu Al-Banna, Al-Marrakushi Al-Azdi. Panggilan terkenalnya beliau itu ada beberapa alasan, yaitu: 1. Kata Ibnu Al-Banna diambil dari nama pekerjaan ayahnya, yang dimana ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan. Maka dari itu, beliau dikenal dengan Ibnu Al-Banna, yang berarti beliau adalah putra dari seorang ayah yang bekerja sebagai tukang bangunan. 2. Kata Al-Marrakushi diambil dari kota yang bernama Marrakus yang terdapat di daerah Maroko. Sebab beliau dikenal dengan Al-Marrakushi yaitu karena beliau lahir dan wafat di daerah tersebut. Kota Marrakus tersebut berasal dari kata Mar-Akus, yang berarti Land of God, alias tanah para dewa. Marrakus juga termasuk kota ketiga terbesar di Maroko setelah Casablanca dan Rabat. Kota ini terletak di lereng pegunungan Atlas yang beruncak salju dan juga dekat dengan gurun Sahar yang gersang. 3. Sedangkan kata Al-Azdi karena beliau berasal dari keturunan suku yang bernama Az. Ibnu Al-Banna dikenal sebagai seorang sarjana Maroko yang serba bisa. Namanya masyhur karena keahliannya dalam bidang matematika, astronomi dan astrologi. Pada awalnya dia mempelajari ilmu tradisional seperti bahasa Arab, tata bahasa, nahwu syorof, hadits, fiqh, tafsir Al-Quran di kampung halamannya. Setelah itu dia diperkenalkan dengan matematika dan ilmu kedokteran oleh guru-guru pembimbingnya. Beberapa kali Al-Banna memenuhi undangan Sultan-Sultan Marinid ke Fez, dan juga sekaligus memanfaatkan kesempatan itu untuk mengumpulkan dan menghimpun murid-muridnya, baik di Fez maupun di Maroko. Ibnu Al-Banna juga sering digambarkan sebagai seorang yang datang dari tempat yang jauh bersama dengan reputasinya yang cemerlang sebagai seorang ilmuwan dan seorang sufi, terutama sebagai seorang yang punya andil dalam memelihara tradisi matematika dan astronomi di Barat. Ibnu Al-Banna menjadi salah seorang yang mampu menguraikan atau menjabarkan prinsip-prinsip perhitungan bentuk-bentuk gubar. Hisab gubar adalah suatu metode perhitungan yang berasal dari Persia. Dalam bidang matematika, kontribusinya bagi pengembangan matematika sungguh sangat tak ternilai. Ia membuat beberapa rumus aljabar tingkat tinggi, khususnya perhitungan yang melibatkan pecahan dan akar pangkat 2. Saat itu, matematika merupakan ilmu favorit yang paling banyak dipelajari. Ibnu Al-Banna Al-Marrakushi begitu menyukai ilmu geometri serta memiliki ketertarikan mendalam untuk mempelajari elemen Euclid. Ia juga mempelajari angka-angka pecahan dan belajar banyak dari orang-orang Arab terdahulu yang telah mengembangkan ilmu matematika sekitar 400 tahun sebelumnya. Ibnu Al-Banna juga dikenal sebagai figur legendaris dan dianggap sebagai seorang ahli magic yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa yang dilakukan dengan cara penerapan pengetahuan ilmiahnya. Selain itu, Al-Banna merupakan penulis yang sangat produktif. Dia telah melahirkan sejumlah karya besar nan legendaris. Ibnu Al-Banna juga banyak mempunyai guru-guru pembimbing dalam segala bidang ilmu. Setidaknya ada 17 guru pembimbing dari segala bidang ilmu, di antaranya yaitu 1. Al-Quran. Dalam bidang Al-Quran beliau mempunyai guru yang bernama Qari S. Muhammad bin Al-Basir dan Syekh Al-Ahdab.
2. Ilmu al-hadits. Dalam bidang ilmu hadis Ibnu Al-Banna memiliki guru yang bernama Abu Al-Hallaj Yusuf bin Ahmad bin Hakam Al-Tujibi. Abu Al-Hallaj ini juga menjabat sebagai ketua Hakim Fes. Kemudian guru beliau dalam bidang ini juga adalah Abu Yusuf Yakub bin Abdurrahman Al-Jazuli dan Abu Abdullah. 3. Fikih dan usul fikih. Dalam bidang fikih dan usul fikih ini Ibnu Al-Banna berguru kepada Abu Imran Musa bin Abi Ali Al-Zanati Al-Marrakushi, dan Abu Al-Hasan Muhammad bin Abdurrahman Al-Makili. 4. Tata bahasa Arab. Dalam bidang tata bahasa Arab ini, atau yang sering kita ketahui dengan Nahwu Syorof, Ibnu Al-Banna berguru kepada Abu Ishaq Ibrahim bin Abdus Salam As-Syanhaji, dan Muhammad bin Ali bin Yahya As-Sarif Al-Marrakushi yang juga mengajari Ibnu Al-Banna tentang elemen Euclid. 5. Arud dan ilmu faraid. Dalam bidang ini Ibnu Al-Banna memiliki guru yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Idris bin Malik Al-Qudai Al-Kalusi. 6. Aritmatika. Dalam bidang ini Ibnu Al-Banna berguru kepada Muhammad bin Ali yang juga dikenal dengan Ibnu Hajala. 7. Astronomi. Dalam bidang astronomi ini Ibnu Al-Banna berguru kepada Abu Abdallah Muhammad bin Mahluf As-Sijilmasi. 8. Kedokteran. Dalam bidang kedokteran ini Ibnu Al-Banna berguru kepada Al-Mirih. Ibnu Al-Banna juga diketahui telah meletakkan dirinya pada pendiri Hasmiriyah Zawiyah dan Santo Sufi dari Agmat, yaitu Abu Zaid Abdurrahman Al-Hasmiri, yang juga membimbing keterampilan aritmatikanya menuju ramalan-ramalan. Selain mempunyai guru-guru pembimbing tersebut, Ibnu Al-Banna juga memiliki murid, di antaranya yaitu 1. Abdul Aziz bin Ali Al-Hawari Al-Misrati. 2. Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ajai. 3. Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Abli. Katalog karya-karya Ibnu Al-Banna terdiri dari sekitar 100 judul, di mana sekitar 50 diantaranya didedikasikan untuk matematika dan astronomi, termasuk astrologi. Tetapi daftar tersebut juga mencakup studi Al-Quran, teologi, usul al-din, logika, hukum, fiqh, retorika, prosodi, tasawuf, pembagian warisan, faraidi, bobot dan ukuran, pengukuran permukaan, misaha, sihir jimat, dan kedokteran. Reputasinya terutama didasarkan pada karya matematika, terutama aritmatika dan aljabar. Dalam membuat karyanya, Ibnu Al-Banna Al-Marrakushi memang mendapatkan banyak pengaruh dari para ahli matematika Arab sebelumnya. Al-Banna merupakan orang pertama yang mempertimbangkan pecahan sebagai perbandingan antara dua angka. Beliau juga adalah orang pertama yang menggunakan ekspresi almanak dalam sebuah karya yang berisi data astronomi dan meteorologi. Karya Ibnu Al-Banna Al-Marrakushi yang paling terkenal adalah Talhis Amal Al-Hisab, ringkasan dari operasi aritmatika, dan Raf Al-Hijab. Buku kedua itu berisi komentar-komentar Al-Banna terhadap karyanya yang pertama. Dalam karyanya itu, Al-Banna memperkenalkan beberapa notasi matematika yang membuat para ilmuwan percaya bahwa simbolisme aljabar pertama kali memang dikembangkan oleh para ahli matematika Islam, yakni Al-Banna dan Al-Kalasadi. Dalam buku Raf Al-Hijab, Al-Banna menjelaskan berbagai macam pecahan matematika yang masih digunakan untuk menghitung perkiraan dari nilai akar kuadrat. Sebenarnya, karya Ibnu Al-Banna Al-Marrakushi ini merupakan langkah kecil dari pengembangan rumus segitiga Pascal yang telah terlebih dulu dijelaskan oleh Al-Karaji 3 abad sebelumnya. Meski demikian, temuan Al-Banna dalam perhitungan segitiga Pascal bersama-sama dapat membentuk hubungan antara angka dan kombinasi poligonal. Al-Banna juga menjadi salah seorang yang mampu menguraikan atau menjabarkan prinsip-prinsip perhitungan dari bentuk-bentuk kubar. Hisab adalah suatu metode perhitungan yang berasal dari Persia. Ibnu Al-Banna telah dianggap sebagai ahli matematika kreatif terakhir di Maghrib, artinya dia mendekati masalah baru dan memberikan solusi orisinal. Karya-karyanya sangat populer, dan mengilhami sejumlah besar komentar, yang masih ditulis hingga awal abad ke-20. Begitu besarnya kontribusi beliau dalam pengembangan ilmu matematika sehingga beliau termasuk salah satu dari 20 tokoh ilmuwan muslim yang namanya diabadikan sebagai nama kawah di bulan. Di bidang astronomi, Ibnu Al-Banna adalah pengikut yang jelas dari tradisi Andalusia yang diwakili oleh astronom Toledan Zarkali, yang karya-karyanya sampai padanya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dia menulis karya pendek tentang dua jenis astrolabe universal, Shakazia dan Zarkalia, yang dirancang oleh penulis ini, serta buku pegangan astronomi dengan tabel, Zij, yang diperoleh dari penelitian Zarkali. Judul Zij ini adalah Minhaj al-Talib fi Ta'dil al-Kawakib, metode siswa untuk perhitungan posisi planet, dan menjadi sangat populer di Maghrib. Setidaknya ada 3 komentar, dan masih digunakan pada abad ke-19. Sumber langsung yang digunakan oleh Ibn al-Banna adalah Zij Ibn Ishaq yang belum selesai, yang tampaknya memiliki pengaruh dominan dalam astronomi Maghribi selama abad ke-13 dan ke-14. Minhaj karya Ibnu al-Banna berisi kumpulan tabel pilihan Ibnu Ishaq disertai dengan kumpulan kanon yang mudah dipahami, yang membuat Zij dapat diakses untuk perhitungan garis bujur planet. Ini disertai dengan beberapa modifikasi struktur tabel yang dirancang untuk memudahkan perhitungan. Kedua tabel persamaan matahari dan persamaan planet dan bulan dari pusat dipindahkan, konstanta ditambahkan ke setiap entry tabel untuk menghindari nilai negatif, sebuah teknik yang digunakan untuk pertama kalinya dalam Maghrib. Meskipun Ibn al-Banna menggunakan struktur standar yang diturunkan dari Henry Tables untuk tabel persamaan anomali Mars, Venus, dan Merkurius, dia mengubahnya seluruhnya dalam kasus Jupiter dan Saturnus, planet-planet yang memiliki ukuran kecil. Epicicles, yang persamaan anomali dihitung dengan cara yang sama seperti untuk Minhaj bukanlah satu-satunya Zij yang dihasilkan oleh Ibn al-Banna, yang membuat ringkasannya berjudul Al-Yasara fi Taqwim al-Kawakib al-Sayyara, metode sederhana untuk menghitung posisi planet. Bentuk terkecil dari Zij ini, terutama berkaitan dengan perhitungan garis bujur planet, kemungkinan besar disiapkan untuk astrolog populer yang, tampaknya, diharapkan untuk mempelajari teks kanonnya yang sangat singkat dengan hati. Tabel numerik yang sangat sedikit juga disederhanakan sebanyak mungkin dan, dalam kasus bulan, kita kembali ke model sederhana dengan hanya satu pertidaksamaan dan persamaan maksimum 5, atau pembulatan nilai India standar 4 derajat 56, atau ketidaksetaraan bulan pertama Ptolemeus sebesar 5 derajat 1. Yasara cukup berhasil, dan Ibn al-Banna sendiri meringkasnya lebih lanjut dalam bukunya Al-Isyara fi Ikhtisar al-Yasara, bagaimana meringkas Yasara. Yasara juga menjadi subjek komentar, adaptasi, dan koreksi cacat seperti yang ditulis oleh Ibn Kunfud al-Kusantini, 1339-1407. Terbukti dari tulisan-tulisannya bahwa Ibn al-Banna menulis terutama untuk murid-muridnya dan selalu berusaha untuk menjadi sangat singkat dan padat. Dia juga tertarik pada aplikasi praktis dari pengetahuannya. Misalnya, dia menulis tentang aplikasi geometri untuk survei tanah, tentang penggunaan aritmatika dan aljabar untuk memecahkan masalah pembagian warisan, tentang berat dan ukuran, dan tentang prosedur untuk menghitung dengan sandi rumi, tampaknya berasal dari bahasa Yunani kursif. Sistem penomoran alfanumerik, yang sering digunakan dalam dokumen hukum Maghribi. Dalam bidang yang lebih berkaitan dengan astronomi, Ibnu al-Banna menulis kitab Fi al-Anwa, sebuah buku tentang sistem penanggalan Arab pra-Islam dan prediktor meteorologi berdasarkan terbitan heliakal dan pengaturan akronikal. Ia juga tertarik dengan masalah ketepatan waktu yang diterapkan pada ibadah Islam dan menulis karya pendek, seperti Hanun fi Ma'rifat al-Awqat bil Hisab, aturan untuk mengetahui waktu dengan perhitungan, yaitu, tanpa instrumen, yang tampaknya telah diarahkan pada pendidikan astronomi dasar muadzin dan imam yang bertanggung jawab untuk penentuan waktu sholat dan untuk penetapan awal bulan lunar. Selanjutnya, Ibn al-Banna menulis laporan singkat tentang penampakan bulan baru Ramadan tahun 1301 karena fakta bahwa orang-orang Fes memulai puasa mereka 1 hari lebih awal daripada orang-orang Marrakech dan Tlemcen. Kekhawatiran praktis, religius serupa muncul dalam 2 teks pendeknya tentang kiblat, arah menuju Mekah. Orang-orang sezaman Ibn al-Banna khawatir tentang masalah yang ditimbulkan oleh orientasi masjid yang berbeda, dan dia mencoba menenangkan hati nurani mereka dengan menyatakan bahwa semua di antaranya memiliki orientasi yang benar, yang tidak boleh diubah sebanyak yang telah ditetapkan dengan upaya intelektual, ijtihad. Cukup mengejutkan, astronom ini menolak penggunaan tidak hanya metode astronomi rakyat yang tidak tepat tetapi juga metode astronomi bola, yang telah memberikan solusi tepat untuk masalah ini sejak abad ke-9.
Dia memberikan dua alasan, hasil yang diperoleh belum tentu tepat, karena perbedaan garis bujur geografis antara Mekah dan kota-kota Islam lainnya tidak diketahui secara pasti, dan pengetahuan yang dibutuhkan tidak dapat diharapkan dari seorang muslim awam. Masalah yang sulit adalah sikap Ibn al-Banna terhadap astrologi. Sudah diketahui dengan baik bahwa dia telah tertarik pada subjek selama tahap awal kehidupan ilmiahnya dan bahwa dia menulis sejumlah karya astrologi pendek yang memiliki sedikit orisinalitas dan minat yang sangat terbatas. Namun, mereka menjadi saksi atas fakta bahwa dia mengikuti tradisi Andalusia Maghribi yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan tradisi Islam Timur. Di sisi lain, tampaknya ia menulis karya yang tidak ada lagi berjudul Rad ala al-Aqma'in Nujumiyah, sangkalan penilaian astrologi, yang tampaknya ditulis pada periode kedua kehidupan ilmiahnya, 1290-1301. Sulit untuk menetapkan dengan jelas apakah Ibn al-Banna kehilangan kepercayaannya pada karakter ilmiah astrologi karena Minhaj, tampaknya ditulis pada periode yang sama, menjelaskan teknik astrologi matematika dan Sultan Marinid Abu Sa'idi dilaporkan berkonsultasi dengannya sebagai seorang peramal. Seperti yang sudah disebutkan tadi, banyak sekali karya-karya Ibnu al-Banna, di antara karya-karya tersebut antara lain yaitu 1. Risalah fi al-Ahwa, buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dengan judul Le Calendrier, Ibn al-Banna al-Marrakech, oleh H.P. Renan, Paris, 1948. 2. Talhis fi Amal al-Hisab. 3. Raf al-Hijab, an Ilm al-Hisab. 4. Masail fi al-Adat et Tamim wa an-Nakis. 5. Hanun Lifas Asi Syam wa al-Homar wa Aukat al-Lail wa an-Nahar. 6. Minhaj et-Talin li Ta'dil al-Kawakib, tentang tabel astronomi. 7. Risalah fi Ilm al-Masaha. 8. Al-Makalat fi al-Hisab. 9. Tanbih al-Albab, Muhtasyar Kafi li al-Mutalik. 10. Kitab al-Ushul al-Muqaddamat fi al-Jabr wa al-Muqabalah. 11. Kitab Minhaj li Ta'dil al-Kawakib. 12. Hanun li Tarhil Asi Syams wa al-Kamar fi al-Manasil wa ma Kifat Aukat al-Lain wa al-Nahar. 13. Al-Yasar Takwim al-Kawakib as-Sayara. 14. Madhal an-Nujum wa Tabay al-Huruf. 15. Kitab fi Ahkam al-Nujum. 16. Kitab al-Manah. Ibnu al-Banna wafat di tempat kelahirannya yaitu Marrakesh yang bertepatan pada tanggal 31 Juli 1321 Masehi, sekitar umur 65 tahun. Begitulah kisah tentang Ibnu al-Banna yang dimana beliau sangat menggemari segala bidang ilmu sehingga beliau menjadi ilmuwan muslim dan juga membawa perubahan dunia.